Berdoa ya, silakan. Duduk yang rapi. Siap. Kita berdoa mulai. Baik, di sini kakak akan memeriksa kehadiran kalian. Oke, sebelumnya kakak nanya, hari ini tanggal berapa? 11 bulan 11 ya? Ya. Tanggal kembar. Adelia Kalbi. Dina. Tani Muhammad Yudis. Sakit ya? Ada suratnya enggak? Oh, sudah di WhatsApp ya? Gila. Oke, kakak akan mengkonfirmasi terlebih dahulu. Untuk yang sakit ada 2 orang ya, Muhammad Yudhistira dan Santria Wani, benar? Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, kakak ingin bertanya nih, apakah kalian masih mengingat tentang pembelajaran sebelumnya? Nah, kira-kira apa nih angkat tangan siapa yang bisa? Silakan. Nah, ada bilangan caca, kemudian pecahan. Ada nggak sih operasinya? Kira-kira apa saja? Penjumlahan. Operasi tersebut akan kalian gunakan di bab selanjutnya. Nah, kira-kira kita akan belajar apa ya? Baik, kira-kira coba adik-adik perhatikan layar di depan. Ada beberapa gambar ya yang di depan. Gambar apa saja? Hadir. Oke. Baik. Kira-kira kira-kira konsep apa yang akan ditampilkan oleh gambar ini? Ayo, nggak apa-apa, salah. Coba tebak. Oke, ada yang bilang perbandingan. Lagi ada yang lain. Perkalian. Ya, ada yang bilang perkalian, bagus. Ada lagi. Ada yang bilang jumlahan. Ya, ada yang bilang pecah. Nah, kira-kira konsep apa yang akan ditampilkan oleh gambar yang ada di layar? Mari kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, kita akan membahas tentang rasio. Semuanya, rasio. Kira-kira rasio itu apa? Nah, ada yang tahu nggak tentang rasio itu apa? Oke. Tidak ada yang tahu ya? Sebelum kita masuk ke pembelajaran rasio, di sini kakak akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep rasio dan berbagai bentuknya serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kita menerapkan konsep rasio ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekarang ada namanya pertanyaan pematik. Nah, di sini kakak akan nampilkan gambar. Kira-kira di layar ini gambar apa? Gelas. Gelasnya ini apa? Sekarang kita perhatikan pertanyaan yang ada di bawah gambar. Coba baca sama-sama dengan irama ya. Jawablah. Bacaan dan perbanding. Tadi pelajaran sebelumnya terkait nggak? Terkait ya, karena ada beberapa. Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, berapa banyak gelas berisi coklat dari keseluruhan gelas? Kemudian, berapa banyak gelas berisi susu dari keseluruhan gelas berisi minuman? Nah, berapa perbandingan banyak gelas berisi susu dengan berisi coklat? Nah, kira-kira perbandingannya bagaimana nih ya? Sekarang sebelum kita menjawab pertanyaan yang ada di layar, di sini kakak akan membagi kelompok ya untuk menyelesaikan LKPD. Nah, untuk membagi kelompok, di sini kakak akan menggunakan AI. Ya. Tapi sebelum itu kita akan senang-senang dulu nih. Di sini kakak akan mengirimkan link quizzes. Jadi link quizzes ini kalian akan berlomba siapa yang paling benar dan siapa yang tercepat. Oke?
Kalau sendiri-sendiri kurang menantang ya. Di sini kakak akan menggunakan aplikasi AI. Kira-kira kalian tahu salah satu aplikasi AI? Ya, di sini kakak pakai ChatGPT. Nah, kelompok 1 itu berisikan nomor absen 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kumpul di sini. Ayo semuanya. Kelompok 1 buat sebentar. Kelompok 1. Tutup. Masuk. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Oke, semuanya sudah bergabung di kelompok ya. Sekarang kita akan bagikan lembar kerjanya. Pada halaman pertama KPD sudah. Kemudian kerjakan kegiatan yang terdapat dalam KPD secara berkelompok. Kalian bekerja secara alokasi waktunya itu berapa menit? 40 menit. 40 menit. Berarti 40 menit harus selesai semuanya ya. Oke. Waktu dimulai dari sekarang. Waktu mengisi KPD tinggal 10 menit. Baik adik-adik, waktunya sudah habis. Silakan mengumpulkan KPD ya. Waktunya mempresentasikan hasil kerja kalian. Oke, di sini kakak udah bikin nama-nama kelompok kalian yang dari 1 dan sampai 6. Perhatikan. Mari kita putar rodanya dengan hitungan 3. Anis, siapa kelompoknya Anis? Angkat tangan. Ya, sudah siap presentasinya? Baik, setelah mendengarkan pemaparan jawaban dari kelompok 5, di sini kakak ingin bertanya, apakah ada yang jawabannya berbeda? Oh, berarti kelompok kalian tidak disederhanakan ya? Sampai jawabannya nomor 4, benar? Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Oke, kelompoknya berapa? Kelompok berapa nih? 3, tidak disederhanakan. Ya, sama juga ya. Oke. Ada yang
menyederhanakan dan ada juga yang tidak menyederhanakan. Salah saja jawabannya. Tetap benar ya. Kita masuk ke kesimpulannya ya, adik-adik. Baiklah, kita akan masuk ke kesimpulannya ya. Jadi setelah kalian mengadakan LKPD, kira-kira apa yang kalian tahu tentang rasio? Perbandingan. Ya, perbanding. Nah, lebih jelasnya, jadi rasio adalah perbandingan dua usaha dapat berupa ukuran atau jumlah benda. Tadi kalian mengadakan pada aktivitas satu itu termasuk ukuran atau jumlah benda. Nah, kemudian aktivitas dua jumlah benda ya. Kemudian rasio dapat ditulis sebagai A, rasio B. Itu bukan bagi ya, tapi rasio. Mari kita menjawab persoalan yang kakak berikan sebelumnya. Jadi untuk gelas yang berisi coklat berapa? Ada berapa? Semuanya ada berapa? Iya. Berisi susu berapa? Kalau dirasiokan berapa jadinya? Bisa disederhanakan? Setelah mengerjakan LKPD, sekarang kalian akan mengerjakan soal ya. Silakan kerjakan soal yang ada di layar menggunakan kertas ya. Oke, kumpulkan sekarang jawabannya. Mungkin itu saja dari kakak. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai skala ya. Oke, jadi kalian persiapkan. Itu saja dari kakak. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info bewang.